Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzi allafa baina qulubina Fa'asbahna binikmatil ikhwana wa an'amana alaina binikmatil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan binikmati sihhati wa quwwati wal afiyah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam upaya kita selalu memuji, bertasyakkur atas segala nikmat yang Allah berikan, jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah. Mari kita sama-sama salawat kepadanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaihi. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Karena kita cinta kepada Nabi. Kenapa kita cinta? Karena memang dialah yang menganugerahkan, menghibahkan semua hidupnya demi untuk umat kita sebagai pengikutnya. Bahkan menghadapi ajal pun beliau hanya menyebut dua, yaitu ummati, ummati, umatku katanya. Bahkan waktu dia Mi'raj, duduk bersimpu di hadapan Allah setelah dia memberikan penghormatan yang agung, at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, kemudian Allah membalasnya, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pun kembali untuk menjawab, assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Jadi untuk dirinya dan untuk kita yang ada di Masjid Nurul Jihad pada sekarang ini, 14 abad yang lalu telah didoakan Rasulullah di hadapan Allah. Kita barangkali kalau hanya menghadap kepada gubernur, kita sudah lupa teman. Apalagi kalau menghadap kepada menteri, presiden. Ini menghadap di hadapan Allah hanya berdua. Yang dia ingat adalah assalamu alaina wala ibadika sholihin, atau assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Adapun kecintaan kita kepada Allah, ya selalulah kita ucapkan dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan halwala. Ya, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Tadi malam saya terharu sekali kepada ananda kita yang melantunkan doa-doa, melantunkan puji-pujian, selawat kepada Nabi. Dan memang doanya itu Rasulullah menyampaikan, jangan kamu lupa dua lafaz doa ini. Kapan saja kamu berdiri, duduk, bepergian, bahkan tidur pun, bangun tidur, ucapkanlah doa itu. Kecuali masuk di WC, jangan lepaskan. Apa doanya? Sama-sama lagi.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Sayyidina Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, apakah doa yang kita baca apabila kita sempat mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Aisyah mengatakan, bacalah itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf yang maha mulia. Tuhibbul afwa, dan suka mencintai yang namanya maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, ya Karim yang maha mulia. Doa sebelumnya, tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Wa nastaghfirullah, dan kepadamu ya Allah kami bermohon ampun, beristighfar. Nas'aluka ridhaka, maka ya Allah kami mohon ridhamu, wal jannah, dan surgamu, wa na'udzubika, dan jauhkanlah kami min syahtika wan nar, dari siksaan api neraka. Jadi tidak ada di sini Nabi Muhammad disebut dalam doa itu, hanya diri kita kepada Allah, memohon ridhonya, memohon surganya, dan kita memohon maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya tidak uraikan masalah doa tadi, tapi saya sebenarnya ini agak berani masuk di sarangnya orang kesehatan, dan saya ingin mengangkat tapi dalam bahasa yang sangat sederhana. Tabe kepada guru saya minta kepada teman sejawat, saya hanya mau membahasakan bahasa gampang supaya ilmu kedokteran itu jangan terlalu kita pandang tinggi. Saya bahasakan dalam bahasa yang itu, yaitu apa itu manfaat puasa bagi kesehatan. Ada satu, bukan hadis sebenarnya dia. Saya coba mencari, di situ dikatakan hadis ini adalah dhaif, dianggap lemah. Tapi bagi kami orang kesehatan luar biasa hadis itu. Sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Nah, jamaah sekalian, sumu tasihhu itu adalah, saya akan jabarkan turun yang ada kaitannya dengan puasa. Sebelum kita puasa, apa yang kita lakukan untuk kesehatan kita? Kita makan, kita minum, kita tidur, kita olahraga, oke lah semuanya. Tapi saya bawa kepada makanan. Kita tahu nggak kalau orang makan itu, makan apa saja, maka mulailah diseleksi oleh tubuh. Ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat, dan dianggap itu sisa-sisa itu dibuang. Dibuang di pembuangan, memang tempat pembuangannya, dibuang di air seni, air kencing, dibuang di pori-pori, dibuang melalui hidung, dibuang melalui udara, dibuang semua. Maka jangan kita heran kalau ada orang tiap hari ke belakang, sedikit dia ke WC buang air kecil, dan kadang kalau berolahraga keringat, karena itu sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa makanan yang dibuang. Pertanyaan, yang ditinggal itu apa? Itu yang bermanfaat bagi tubuh. Tapi kita tahu nggak, kalau ada orang berpenghasilan, penghasilannya sepekan, penghasilannya sebulan, bertumpuk lebih banyak penghasilannya daripada yang dia butuhkan, maka dia kelebihan uang. Kita mian jawab, dan jawabannya hampir sama semua. Diapakan uang yang lebih? Dibuang nggak? Tidak dibuang. Dia akan simpan. Di mana disimpan? Jangan di bawah bantal, jangan di kaos kaki, disimpan di
di bank. Apalagi sekarang ada namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu hebat sekarang itu BSI, karena merger 3 bank. Yang pertama adalah BSM, Bank Syariah Mandiri. Yang kedua BNI Syariah. Yang ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah. Modal dari BNI sekitar 51 triliun. Modal dari Bank BRI, dari Bank Mandiri sekitar 50 triliun. Tapi dari BRI 102 triliun. Kalau digabung sekitar 200 triliun, bukan hanya di Indonesia, tapi dimanfaatkan di mancanegara. Jadi sekarang itu BSI ini berkiprah bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi kalau hanya BNI, banyak itu biasanya lebih banyak dominasi di ini. Dan itulah bank yang paling besar sekarang asetnya di Indonesia. Nah, disitulah disimpan uangnya. Bagaimana dengan makanan tadi? Juga disimpan, di deposit. Di mana deposit? Kalau kita habis sholat Id, biasanya di depan atau dekat rumah atau di mana ada kan sapi kita potong. Sapinya dikeluarkan kulitnya, dibuka perutnya. Nah, yang kita lihat putih-putih itu banyak, itulah lemak. Jadi yang disimpan di dalam diri kita itu bukan dalam bentuk glukose, bukan dalam bentuk nasi, bukan dalam bentuk daging, tapi diolah semuanya dalam bentuk lemak dan dideposit di dalam alat gantung usus kita. Itu deposit yang paling besar. Tuannya, nyonyanya makin makan terus. Mulailah bingung, ini darah di mana lagi disimpan, ini lemak. Akhirnya ada jalan yang lain, bukan lagi di BSI, tapi disimpan di bank-bank swasta, mungkin di Danamon, mungkin di BCA. Di mana itu? Di bawah kulit pantat. Maka ya bokongnya mulai gembung. Di bawah kulit perut, perutnya gembung. Jadi dari depan perutnya ke depan, dari samping bokongnya gendut. Dagunya sudah 3. Tadinya dagu 1 menjadi 2 tambah 3. Dan biasanya anak-anak muda mengatakan dia ini BCC atau BTL. Apa itu BCC? Bocco. Apa itu BTL? Battala. Karena memang lebih heran lagi kalau kita makan, ada orang battala itu piringnya mak bocor. Sering saya tanya, kenapa banyak sekali kau ambil? Dia cuma bilang, Ustaz, sesuai bobot. Saya tidak tahu bagaimana. Nah, makan. Rasulullah kalau makan itu sedikit. Tapi kalau kita apa? Sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Makanya bertumpuklah. Setelah deposit di bawah perut kita, tidak ada lagi tempat, dibawalah dia di pembungkus jantung. Nah, mulailah jantung itu agak sulit untuk tidak leluasa berkontraksi. Nah, masih juga makan 11 bulan ini makan terus tidak puasa di pembungkus paru-paru, kemudian di pembungkus alat-alat yang lain. Masih makan, subhanallah. Bingung ini darah di mana ditaruh. Biasa kita lihat tempat parkir kan. Kalau tempat parkir itu pun masih ada kendaraan datang, di mana itu kendaraannya diparkir? Di pinggir jalan. Jadi lemak tadi tidak ditaruh lagi di bawah perut, tidak ditaruh lagi di pembungkus jantung, pembungkus paru-paru, tapi ditaruh di pinggir pembuluh darah. Nah, lama kelamaan lumen atau jalannya darah di pembuluh darah mulai terhalang dengan banyaknya lemak di sekitarnya. Kalau dia tidak berpuasa, lama-lama kelamaan itu lemak yang ada di situ kadang terbawa oleh arus. Dalam bahasa kedokterannya ya, itu adalah emboli, ada itu stolsel, terbawa arus. Kalau lewat di pembuluh darah yang masih lebar, ya dia lolos. Tapi begitu masuk pembuluh darah yang sempit, nah itu yang kadang terjadi sumbatan. Kalau itu di otak, kadang terjadi sumbatan, terjadi non hemoragik, stroke. Dia stroke tapi bukan perdarahan. Tapi jangan kita takut.
Selama otak ini dipakai untuk membaca qiraah Al-Quran, dipakai untuk menghitung, dipakai untuk mendengar, pokoknya tidak hanya tidur dan makan otak ini, maka ada yang namanya sinapsis, dibuat. Misalnya ini jalannya ya darah, dia bikin lagi cabang-cabang, tapi cabang itu tidak dilalui oleh darah dulu. Nanti tertusuk atau tertumbuk di lumen yang besar, barulah ini berfungsi. Ibarat jalanan, dibuat jalanan menyamping tapi belum dilewati. Begitu tertutup, maka lewatlah di situ darah, makanya sampai ke sana. Begitu juga di jantung. Iya, di jantung juga terjadi seperti itu. Makanya jangan dibebani jantung, jangan dibebani yang lain, supaya punya kesempatan membuat san seperti itu, membuat sinaps seperti itu. Saya kembali. Jadi apa yang dilakukan supaya lemak ini berkurang? Itulah datangnya puasa. Bagaimana patofisiologinya? Jadi begitu kita jam berapa? Taruhlah jam 4. Jam 4 kita menahan, mulai lagi imsak. Nah, 6 sampai 8 jam itu makanan masih ada dalam perut. Itu mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 kita sudah mulai kehabisan. 11, 12, sudah mulai keroncongan kita. Ya. Tapi bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang beriman, pada waktu malamnya itu dia berniat untuk berpuasa besok, dan pada waktu dia sahur niatnya itu dia ulangi, maka terjadi dikunci. Kuncinya apa? Supaya kalau ini mata melihat makanan, hidung mencium makanan, dibawa ke otak, otak tidak perintah perut, siap kok. Karena kalau normal begitu kita lihat makanan, mencium makanan, kayaknya saya mau makan, langsung otak katakan, oh usus, oh perut. Nah ini maaf ya, buka pembuluh darahmu, tuanmu nyonyamu mau makan. Ini tidak. Jadi biar kita lihat itu makanan, biar enak, tidak ada selera makan. Karena niat itu sudah menutup jalannya daripada rangsangan untuk makan. Bagi orang yang betul-betul ikhlas. Tapi kalau orang mengatakan, saya coba-coba besok puasa. Coba-coba, begitu dia lihat contoh, langsung natancap. Karena dia coba-coba. Jadi tadi malam kita ikhlas untuk amanah, puasa pun demikian. Nah, pada waktu jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6 jam ini kosong ini perut, maka mulailah darah bingung. Di mana mau ambil energi ini? Di mana mau ambil makanan untuk saya bawa ke sel-sel? Nah ini orang bergerak terus, ini orang mau salat, mau apa, pokoknya apa. Allah Subhanahu wa taala membuat satu sistem yang namanya yaitu gluconeogenesis. Saya tidak tahu bagaimana menterjemahkannya. Artinya diambillah energi itu bukan dari makanan yang masuk, tetapi diambil dari deposito tadi, lemak dirubah menjadi energi. Nah sekarang darah mengambil lemak di mana? Bodoh-bodoh lah itu. Kalau pembuluh darah ada di sini, dia mengambil darah lemaknya di jantung, dia mengambil lemaknya di paru-paru. Paling gampang kan dia mengambil lemak yang ada di sekitar pembuluh darah. 6 jam kali 30 hari. Kira-kira bagaimana pembuluh darah kita? Insya Allah bersih. Bayangkan kalau sudah 1 bulan, tambah lagi 6 hari Syawal, tambah lagi Senin Kamis puasa bid, subhanallah, akan terjadilah banyak pembakaran lemak untuk menjadi energi pada waktu kita puasa. Makanya disunnahkan kita pada waktu waktu kita takjil, kita harus minum yang hangat dan makan yang lembut. Kenapa? Karena yang masuk itu mulai bekerja. Jangan dikagetkan. Makanya ibu ada gambar dan ada suara. Ibu, kalau bikin papa buka, jangan bikin es buah. Boleh bikin buah tapi jangan taruh es. Apa namanya? Ya makan buah, bukan es.
bikin cendol tapi jangan taruh es. Kenapa pada waktu kita mau makan diperintah oleh kepala, oh perut, tuanmu, nyonyamu mau makan, pembuluh darah buka jalan supaya gampang makanan atau gampang diambil buat energi. Maka terbukalah pembuluh darah. Terus Allahumma laka tum. Kita minum air dingin, apa yang terjadi? Enak di kerongkongan di sini, tetapi siksa di perut karena pembuluh darah yang tadinya terbuka menjadi mengerut karena kena yang dingin. Tidak ada orang mengerut itu buka baju, semuanya akan begitulah. Makanya disunnahkan seperti itu. Ya, bayangkan saja di tanah suci itu panas, tapi tidak disunnahkan minum es. Disunahkan minum yang hangat-hangat. Tapi kalau yang hangat masuk, pembuluh darah yang terbuka itu akan mudah untuk menyerap makanan. Itu yang selanjutnya. Nah sekarang setelah ditarik dari pembuluh darah itu, masih juga kita puasa, ditariklah dari jantung. Nah, ada saya lupa tadi. Kalau pembuluh darah tadi itu banyak lemaknya di sekitarnya, lumennya sempit, tapi darah ini punya kewajiban mengantar makanan, mengantar O2 ke seluruh sel-sel yang ada di ujung kepala sampai ujung rambut. Tapi karena jalannya kecil, terpaksa dia apa? Dia tekan. Bahasa Inggrisnya ditensi. Ya, tension, ditekan. Karena tekanannya itu tidak biasa-biasa, lain kalau normal, dia itu ditekan dan tekannya itu disebut tensi. Tapi karena lebih daripada tekanan normal disebutlah dia hipertensi. Maka terjadilah hipertensi koroner. Itu untuk jantung terjadi hipertensi ini. Setelah kita puasa dan diambil lemaknya itu, maka terjadilah normal tensi. Ini hanya dalam bentuk ya jalannya, tapi bagaimana itu bertahap. Iya. Kemudian bagaimana dengan jantung? Jantung juga begitu. Maka terjadilah ada kesehatan jantung tambah baik dengan kita puasa, hipertensi menurun karena kita puasa. Ada lagi satu yang hebat. Kalau ada teman sejawat tolong saya dikoreksi kalau keliru. Usus kita itu paling tidak memiliki dua yang namanya otot, muscle. Ada muscle yang longitudinal sepanjang usus ini. Kalau usus ini begini, maka dia ikuti perjalanannya usus. Dan ada juga muscle yang bersirkuler. Saya coba cari di internet, saya dapat. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau ada tukang sapu, taruhlah di jalan Peterani, kapan dia menyapu? Kira-kira dia menyapu jam 8 pagi? Tidak bisa. Menyapu jam 12 siang? Tidak. Menyapu maghrib? Tidak. Kapan dia menyapu? Paling tengah malam atau mendekati subuh. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kendaraan yang lewat. Ada tapi satu-satu. Begitulah juga otot ini. Kalau ada isinya yang banyak bekerja itu ada longitudinal. Terjadilah peristaltik. Dia napur ke bawah. Tapi isinya makanan. Tapi pada saat perut ini kosong, yang bekerja itu adalah circle muscle atau musculus circularis. Kerjanya bagaimana? Berputar begini, tapi menuju ke arah bawah. Kalau di dalam ilmu kedokteran dari proksimal ke distal. Napuru. Apa yang terjadi bahasa Bugisnya? Napuru iloyawa yero, jonjok daripada perut kita, bersihkan 6 jam 1 hari. Dikali 30 hari, kira-kira bagaimana usus ini? Makanya kalau malam jangan kita terlalu balas dendam kalau kita makan, karena kasihan lagi itu. Otot itu akan bekerja keras lagi tengah malam. Cukup dengan apa yang adanya, alhamdulillah. Bahkan, tapi tidak usah kita tiru. Boleh makan kurma saja 3 biji, 5 biji. Apalagi kalau kurma ajwa. Memang kita kenyang, tapi tergantung kepada kita. Kita boleh ikuti sesuai dengan kemampuan. Itulah hebatnya untuk khusus. Kemudian ada juga manfaat yaitu mengontrol gula darah. Kenapa dikontrol gula darah? Karena tidak ada lagi makanan, tidak ada karbohidrat, tidak ada yang masuk, sehingga
Gula darah yang dibawa oleh makanan itu bisa ternetralisir oleh keadaan kita, bisa dibaki. Tapi kalau ditumpuk terus, setengah mati itu ya pankreas kita. Akhirnya kadang kelelahan, sehingga terjadilah kadar gula darah tinggi. Ya apa boleh buat, dibantu obat, paling tidak disuntik kalau sudah mulai rusak pankreasnya. Tapi dengan puasa alhamdulillah bisa terjadi kontrol ini. Saya tidak perlu sampaikan bagaimana dilakukan penelitian dari 110 orang, tidak perlu lagi saya sampaikan. Fungsi yang lain adalah mengurangi peradangan. Karena di dalam tubuh kita kadang-kadang terjadi pembengkakan peradangan, menyebabkan kadang kita panas, kadang kita kegerahan dan sebagainya. Puasa itu menurunkan peradangan di dalam tubuh kita. Satu studi pada 50 orang dewasa yang sehat menunjukkan bahwa puasa yang intermittent selama 1 bulan secara signifikan menurunkan tingkat gejala inflamasi. Inflamasi itu sama dengan peradangan. Kemudian yang keempat, dari studi 110 orang dewasa yang gemuk, dilakukan puasa selama 3 pekan, bukan 1 bulan, maka terjadi penurunan tensi, penurunan trigliserida darah, penurunan kolesterol darah, penurunan daripada LDL, low density lipoprotein, yang disebut sebagai protein jahat atau protein buruk. Itu menurun hanya 3 pekan. Bagaimana kalau 1 bulan? Nah, jangan hanya 1 bulan. Waktu bulan Sya'ban, Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah puasanya bulan Sya'ban. Aisyah menjawab, hampir 1 bulan itu puasanya. Tidak ada puasa Rasulullah yang lebih banyak di luar bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Apa maksudnya? Terjadi yang namanya warming up, pemanasan, supaya nanti kalau kita masuk bulan Ramadan tidak terasa lagi itu puasa. Coba kalau tiba-tiba tidak pernah kita puasa, tiba-tiba hari pertama kita puasa, insya Allah itu sunnatullah dan sangat fisiologis bagi tubuh. Pasti nanti loyo, dan kadang kita nggak bisa bergerak. Sholat pun mungkin ini hari pertama, hari kedua mungkin sudah bisa kita kompensasi, ketiga, dan alhamdulillah. Makanya dilakukan warming up pada bulan Sya'ban. Kemudian bulan Syawal, istilah kedokterannya namanya tapering off, yaitu pelan-pelan kita makan. Sebaiknya itu kalau hari raya Idul Fitri haram kita berpuasa 2 Syawal, 3 Syawal sampai 6 Syawal, itu sebaiknya kita puasa untuk tapering off. Orang Jawa itu mengatakan 7 Syawal mereka namanya lebaran ketupat. Tapi itu orang Jawa, itu hanya sekedar budaya. Jadi tidak diurutkan juga 6 hari berturut-turut, boleh diselang-selingi. Tapi kalau memang kita punya kemampuan 6 hari sebaiknya untuk tapering off. Kemudian untuk berikutnya silahkan Senin Kemis atau Bid. Dan kalau kita mampu puasa Nabi Daud, subhanallah, kalau kita mampu. Ibu dan bapak sekalian, dari puasa dapat melindungi, yang dilindungi adalah kesehatan otak. Karena puasa meningkatkan fungsi otak, meskipun penelitian yang banyak adalah di binatang. Dilaporkan bahwa puasa dapat melindungi kesehatan otak dan meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif. Nah, supaya kita mampu di dalam ilmu dan mampu di dalam kecerdasan kita, ya. Kemudian secara khusus ada dilakukan penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat melindungi dan meningkatkan hasil kondisi, sehingga orang yang sering puasa itu mudah atau terhindar daripada Alzheimer. Alzheimer itu penyakit pikun. Kalau tidak percaya, lihat nih Pak Kiai kita 70 tahun, 80 tahun mereka belum pikun. Karena memang puasanya bagus menurut penelitian ini. Dan bukan saja Alzheimer, tapi Parkinson yang gemetar.
Orang yang senang puasa pada waktu masih muda dan ini sulit kena itu. Artinya sepanjang puasanya bagus dan dilakukan dalam bentuk training yang baik. Ibu dan bapak sekalian, tinggal 5 menit kita sholat suruh. Jadi saya lanjutkan saja bahwa puasa membantu menurunkan berat badan. Tidak usah saya ulangi, itu sudah sering dilakukan anak-anak muda. Ada suatu sekresi yang namanya human growth hormone. Itu meningkat pada waktu kita puasa. Jadi coba kita timbang badan tak sekarang atau sebelumnya. Banyak orang sehabis Ramadan berat badannya itu naik karena human growth hormone itu meningkat, menyebabkan dia bertambah. Kurang cairannya, tetapi otot-ototnya itu menjadi tegang dan menjadi berisi akibat karena puasa. Jadi terjadi pertumbuhan metabolisme, penurunan berat badan, tapi terjadi kekuatan otot. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri dengan saya list beberapa dampak puasa secara umum. Pertama, selain untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, puasa juga dapat menyebabkan kesehatan otak. Yang kedua, secara aspek psikologi, menyebabkan orang yang puasa itu tenang. Kenapa tenang? Karena tidak ada semacam rangsangan untuk ini. Makanya salah satu fungsi puasa, ya, disebut Rasulullah, kalau kamu puasa, ada yang menantang kamu, katakan, inni shaimun, maaf saya lagi puasa. Marratan, 2 kali sebut. Yang ketiga, puasa menyebabkan daya berpikir kita lebih tajam, lebih konsen, dan lebih terarah. Apalagi kalau sudah umur 50 ke atas, puasanya bagus, ya, dengan tata cara yang baik, maka terjadi. Cobalah kita lihat, membaca Al-Qur'annya tidak salah-salah, ya. Kemudian, ini saya juga heran itu, kita orang Bugis ya, banyak sekali yang menikahkan anaknya 2 atau 3 pekan sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana kesensiana buat tim paruwe? Masuk bulan Ramadan, na iya saya buat tim paru si runtuh nasi pito. Bagaimana kalau bulan Ramadan si pito? Haram itu, haram. Makanya jangan, kasihan itu anak tersiksa. Baku lihat saja. Kenapa? Puasa nanti malam dia baru balas dendam. Akhirnya tidak bagus dia punya puasa karena pikirannya kan namanya juga bontim paru. Tulimel si pito. Kenapa lah selama bukan jauh-jauh sebelumnya atau nanti setelah Lebaran lah baru bisa si pito, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, insya Allah. Walaupun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187 Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamu arrafasu ila nisaikum, ya, dihalalkan bagi kamu untuk mendekati istrimu pada malam bulan Ramadan. Baik. Yang kelima, mengurangi kegemukan, sudah mencegah penyembuhan penyakit mental, ini dia puasa. Yang ketujuh, kekebalan tubuh yang meningkat, sehat bagi ginjal, pencegah diabetes dan kelebihan nutrisi. Dan yang terakhir, puasa ini secara agama bisa mengurangi atau menawar penyakit sendi, encok. Nah, apakah itu sudah kronis atau tidak, bisa mengurangi, tentu dibantu dengan obat-obat yang lain. Semoga dengan ibadah puasa yang ikhlas kita kerjakan membuat kita sehat badania maupun sehat lahiriah dan batinia, sambil meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.